Selamat datang di channel saya AN Youth. Jangan lupa untuk selalu like dan juga klik subscribe di channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak Indonesia. Salam jumpa kembali dengan channel AN Yuda. Semangat terus ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 4 tema 5 pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, di pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo, siapa yang tahu apa artinya pahlawan itu? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah anak-anak, coba amati di gambar berikut ya. Pada gambar pertama terlihat sekelompok anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang terbaring sakit. Ini menunjukkan mereka punya sikap peduli dan menyayangi terhadap sesama. Kemudian pada gambar kedua ini terlihat dua anak sekolah yang sedang mengamati seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Ini menunjukkan mereka mempunyai rasa ingin tahu dan selalu gigih dan tekun dalam belajar. Pada gambar ketiga terlihat seorang anak perempuan yang sedang menolong temannya yang sedang sedih. Itu artinya kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Nah anak-anak, itu semua tadi adalah sifat-sifat baik yang harus kalian tiru anak-anak. Nah anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ayo anak-anak, kita simak bacaan berikut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Djaretan. Nah anak-anak, setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman.
Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian beliau juga selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Yang nomor tiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas para perompak. Nah, sekarang tugas kalian menceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban tadi. Kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Sekarang mari perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar beberapa pahlawan dari daerah-daerah di Indonesia. Ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dari Aceh. Ada Raja Balaputra Dewa di Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Gorontalo di Makassar. Ada pula Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dan ada pula Prasasti Ciareteun peninggalan Kerajaan Tarumanegara dari daerah Bogor. Nah, sekarang tugas kalian mencari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu, membaca buku, ataupun bertanya kepada gurumu. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar seorang anak perempuan bernama Dayu. Dayu sedang memikirkan jasa-jasa dari perjuangan Raja Purnawarman, terutama dalam membangun saluran air. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu kenapa Dayu bisa melihat dirinya sendiri di air kolam? Ternyata air kolam bisa memantulkan cahaya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Coba perhatikan gambar berikut. Kalian bisa melakukannya di rumah. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Kemudian letakkan 3 karton tersebut sejajar dengan cahaya lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian geser karton tersebut sehingga lubangnya tidak sejajar posisinya. Kemudian percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Pada percobaan ini kalian persiapkan alat-alat seperti senter sebagai sumber cahaya. Ada juga gelas bening, gelas plastik juga bisa. Dan juga kertas putih ataupun dinding yang berwarna putih. Kemudian anak-anak coba hidupkan senter tersebut, arahkan ke arah tembok ataupun kertas putih dengan posisi ada gelas di tengahnya. Perhatikan apa yang terjadi. Percobaan yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Kalian bisa menggunakan senter dan 2 buah cermin datar. Coba kalian
arahkan senter yang hidup tadi ke arah cermin. Kemudian kalian geser-geser cermin berbagai posisi dan bisa menggunakan beberapa banyak cermin. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian gambar terakhir anak-anak adalah percobaan cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagiannya berada di dalam gelas yang berisi air. Kemudian amatilah pensil itu dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan besar pensil tersebut? Setelah kalian melakukan percobaannya, kalian tuliskan jawaban kalian di kolom-kolom berikut ini. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Tetap kalian semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih.